Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama melakukan waktu sejenak untuk berteduh di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Senin tanggal 19 Februari 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 167, baitnya yang pertama. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuhanku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh dianugerahkan napas hidup sampai pagi hari ini Tuhan. Kami boleh dibangunkan dengan tidak kurang satu apapun. Kami akan membaca berita kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus datang, tilik hati kami ya Tuhan, agar firman yang akan kami baca menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkanlah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rabel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah pengampunan yang mendamaikan. Semua orang punya masa lalu yang kelam. Relasi kakak adik juga bisa rusak akibat masa lalu yang kelam. Orang tua yang lebih mengasihi adik dan mengabaikan kakak bisa menemukan rasa benci yang terus-menerus di dalam diri kakak terhadap adiknya. Puncaknya, ketika orang tua meninggal dunia, kakak yang merasa berkuasa dengan penuh kebencian
akan mengusir adiknya dari rumah. Dan adik yang merasa lemah dan tidak ada yang membelah harus rela meninggalkan rumah. Perpisahan adik kakak karena kebencian bisa berlangsung bertahun-tahun lamanya. Tidak akan terwujud perdamaian jika masing-masing pihak tidak mau mengampuni. Yakub sangat takut terhadap Esau. Strategi perdamaian yang sudah dibuat oleh Yakub dengan mendahulukan para hambanya untuk memberikan persembahan kepada Esau tidak menghilangkan ketakutan Yakub. Ia sangat bergumul. Allah tahu ketakutan Yakub, sehingga ia mengutus malaikat untuk menemui dan memberanikan Yakub. Yakub mulai berani setelah menang dalam pergumulan dengan malaikat Allah. Ketika berhadapan dengan Esau, Yakub telah menempatkan dirinya sebagai hamba bagi Esau. Ia berjalan mendekati Esau sambil sujud sampai ke tanah sebanyak 7 kali. Allah telah menjamah hati Esau sehingga kebenciannya lenyap dan berganti dengan pengampunan. Ia sangat rindu kepada Yakub. Esau berlari mendapati Yakub. Ia memeluk, mencium, dan keduanya menangis dalam dekapan penuh kasih dan damai. Dosa membuat Allah berpisah dengan manusia, namun Allah mengasihi manusia, sehingga ia datang dan berdamai melalui Yesus. Marilah kita saling introspeksi diri dan hati. Jika masih ada kebencian atau rasa takut yang merusak relasi satu terhadap yang lain, suami istri, orang tua anak, kakak adik, paman ponakan, maka mulailah memberi pengampunan dan perbaiki semuanya. Amin. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bhakti 167 baitnya yang kedua. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesal ini unjuk padamu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu yang indah boleh kami dengar. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu dan mau memperbaiki relasi yang pernah retak di antara kami Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu dan mau memperbaiki hubungan Tuhan yang telah terjadi selama ini. Hubungan yang begitu harmonis Tuhan di antara kami. Ampunilah kami Tuhan
apabila kami mengalami satu kondisi yang membuat hubungan kami menjadi retak. Bapa, bentuklah kami agar kami selalu mempunyai satu kehidupan yang harmonis Tuhan di antara kami. Saat ini Tuhan, kami mendoakan jemaat kami Hosiana. Bapa, berkati Tuhan di mana saja mereka berada. Keluar masuk mereka Tuhan, Engkau jaga setiap pergumulan mereka Tuhan Yesus. Engkau mau jawab Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Keluarga Ibu Emma Zaida Siregar, keluarga Ibu Nani Suhaini Suprapto, keluarga Bapak Hendra Subrata Tuhan. Ketiga keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati mereka, limpahkan berkat kesehatan, sukacita, bahkan damai sejahtera Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami saat ini mendoakan kaum perempuan Tuhan Yesus, persekutuan kaum perempuan di gereja kami Hosiana, yang kemarin tanggal 18 Tuhan Yesus bertambah setahun usia bagi pelayanan kaum perempuan. 46 tahun sudah kaum perempuan jemaat Hosiana lewati Bapa. Berkati Tuhan Yesus kepengurusan dalam pelayanan kaum perempuan Tuhan. Ketua sekretaris, bahkan anggota, Kau berkati Bapa. Begitu juga gereja tercinta kami Hosiana. Bapa, Engkau berkati seluruh program yang telah dan akan kami programkan Tuhan, sehingga apa yang menjadi bagian dalam kehidupan berjemaat melalui program ini Tuhan Yesus, kelangsungan hidup, kelangsungan berjemaat GPB Hosiana selalu dalam rencana Tuhan. Kami juga mendoakan Ketua Majelis Jemaat kami Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Mainaki berserta keluarga. Tuhan Yesus, berikan hikmat marifat kepada beliau, kebijaksanaan akal budi ya Tuhan, hikmat Tuhan yang terutama, agar beliau dapat memimpin dan membawa jemaat kami Hosiana di jalan yang Engkau kehendaki. Karyawan Tuhan Yesus, Engkau berkati, postur security sekalipun Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Diakan penatua juga, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Engkau berikan satu hubungan yang harmonis di antara kami. Ampunilah kami ketika kami melayani ada ya terjadi hubungan yang tidak harmonis. Ampunilah Tuhan Yesus. Ya Tuhan,
Inilah doa kami. Kami naikkan bukan dengan nama lain, tetapi dengan nama Bapa, Anak dan perantaraan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.